Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Julebadi Putri akan menjelaskan rangkuman materi dari materi 9 sampai materi 15 sebagai tugas UAS saya. Judul pada materi ke-9 yaitu Manajemen Desain Komunikasi Visual, konsep dan pentingnya evaluasi, metode evaluasi kinerja desain yang digunakan dalam manajemen desain komunikasi visual. Konsep dan pentingnya evaluasi dalam manajemen desain komunikasi visual. Penilaian dalam kerangka manajemen desain komunikasi visual adalah tahap kritis yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja desain grafis dan pesan visual dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Proses evaluasi ini berguna untuk memastikan bahwa desain komunikasi visual memenuhi persyaratan klien, sasaran audiens, dan tujuan komunikasi. B. Metode evaluasi kinerja desain dalam manajemen desain komunikasi visual. Beberapa metode evaluasi umum yang digunakan dalam manajemen desain komunikasi visual yaitu yang pertama, pengujian pengguna user testing. Pengujian pengguna merupakan metode langsung untuk menghimpun umpan balik dari pengguna potensial atau audiens target. Proses ini melibatkan partisipasi aktif pengguna yang berinteraksi dengan desain komunikasi visual. Lalu yang kedua, analisis heuristik melibatkan pemeriksaan desain berdasar seperangkat pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Biasanya seorang ahli dalam desain atau seorang pakar akan mengidentifikasi masalah potensial dalam desain seperti masalah tata letak, kohesi pesan, atau ketidakcocokan elemen desain. C. Alat evaluasi kinerja desain yang digunakan dalam manajemen desain komunikasi visual. Berikut adalah beberapa alat evaluasi kinerja desain yang umum digunakan dalam manajemen desain komunikasi visual. Yang pertama yaitu analisis SWOT yang memiliki kepanjangan strength, weaknesses, opportunity, and threats. SWOT adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, yaitu strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threats terkait dengan desain komunikasi visual. Ini membantu dalam merumuskan strategi dan rencana perbaikan. Kelebihan metode SWOT memberikan pemahaman komprehensif terhadap posisi desain dalam lingkungan eksternal dan internal. Kekurangan SWOT bersifat lebih konseptual dan subjektif. 2. Analisis usabilitas, usability analysis. Analisis usabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana desain komunikasi visual mudah digunakan oleh pengguna. Ini melibatkan pengujian antara pengguna, navigasi, dan interaksi dengan desain. Kelebihan dari metode ini yaitu membantu dalam mengidentifikasi masalah usabilitas yang dapat memengaruhi pengalaman pengguna. Kekurangannya yaitu analisis usabilitas memerlukan pengetahuan khusus dan mungkin memerlukan sumber data yang signifikan. Lalu kita masuk pada materi 10 yang memiliki judul konsep dan prinsip manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual. Konsep dasar manajemen anggaran dalam desain komunikasi visual. Yang pertama, perencanaan. Yang pertama yaitu langkah pertama dalam perencanaan manajemen anggaran adalah menetapkan anggaran awal yang tersedia untuk proyek desain komunikasi visual. Sumber anggaran dapat berasal dari klien yang membiayai proyek atau departemen yang bertanggung jawab atas pendanaan proyek tersebut. Lalu pengalokasian. Pengalokasian anggaran dalam desain komunikasi visual merupakan langkah yang penting dalam proses manajemen anggaran. Lalu pengawasan. Pengawasan anggaran adalah proses pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran pada proyek desain grafis atau komunikasi visual. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran tetap sesuai dengan rencana, mencegah pemborosan, dan memungkinkan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan. Lalu, pengendalian anggaran adalah tahap krusial dalam manajemen keuangan yang mendorong usaha untuk menjamin agar mendapat pengeluaran dalam proyek desain tetap sejalan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Lalu, pengelolaan sumber daya keuangan dalam proyek desain. Penjelasan sumber daya keuangan dikelola dalam konteks proyek desain komunikasi visual. Dalam konteks proyek desain komunikasi visual, manajemen sumber daya keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah untuk lalu langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengestimasi biaya proyek, yaitu dengan mengestimasi biaya proyek adalah langkah penting dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Ini melibatkan penentuan anggaran awal dan alokasi dana ke berbagai komponen proyek. Lalu C, pentingnya pemantauan dan pengendalian pengeluaran keuangan selama proyek desain berlangsung. Pengeluaran keuangan selama proyek desain berlangsung adalah kunci dalam pengelolaan sumber daya keuangan dalam proyek desain. Lalu 3, strategi pengelolaan anggaran yang efektif. Strategi yang dapat digunakan untuk pengelolaan anggaran yang efektif dalam proyek desain komunikasi visual. Lalu B, pendekatan untuk pengoptimalan penggunaan anggaran termasuk negosiasi harga dengan pemasok, pemilihan alternatif yang lebih efisien, dan pengelolaan risiko keuangan. Lalu kita masuk pada materi ke-11 yang memiliki judul Komunikasi dan Negosiasi dalam Desain Komunikasi Visual. 1. Pentingnya komunikasi efektif dengan klien. Komunikasi yang efektif dengan klien memiliki nilai yang besar di berbagai sektor, terutama dalam bisnis, layanan kesehatan, hukum, pendidikan, dan sejumlah sektor lainnya. Alasan mengapa komunikasi yang efektif dengan klien sangat vital dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dapat membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang efektif membentuk relasi positif antara penyedia layanan atau perusahaan dengan klien. Hubungan yang positif dapat meningkatkan tingkat kepercayaan klien dan memberi fondasi yang kokoh untuk bekerjasama jangka panjang. Lalu memahami kebutuhan klien. Dengan berkomunikasi secara efektif, Anda dapat mendengar dan memahami kebutuhan, harapan, dan masalah klien dengan lebih baik. Ini memungkinkan Anda untuk menyajikan solusi yang sesuai dan memenuhi ekspektasi mereka, lalu meningkatkan kepuasan klien. Klien yang merasa didengarkan dan dipahami akan lebih puas dengan layanan dan produk yang mereka terima. Kepuasan klien adalah kunci untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendapat pelanggan baru melalui rekomendasi positif. Lalu 2, teknik negosiasi yang efektif dalam desain komunikasi visual. Teknik negosiasi dan strategi yang relevan untuk mengidentifikasi kepentingan bersama antara desainer dan klien dalam konteks desain komunikasi visual adalah penting untuk mencapai hasil yang memuaskan dan meminimalkan potensi konflik. Lalu ketiga, teknik presentasi desain yang menarik dan persuasif. Teknik presentasi desain yang efektif sangat penting untuk mengkomunikasikan ide dan karya Anda dengan baik kepada audiens. Lalu kita masuk ke materi ke-12. Pada materi ke-12 ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari laporan yang berjudul Rencana Negosiasi, Transkrip Negosiasi, dan Materi Presentasi Photograph Fusion Project. Photograph Fusion Project adalah suatu usaha yang dibentuk dengan semangat untuk menggabungkan seni, fotografi, dan inovasi teknologi. Proyek ini timbul dari hasrat dan cinta terhadap estetika visual sebagai respon terhadap permintaan yang terus berkembang akan layar fotografi yang unik dan berkualitas tinggi di berbagai sektor seperti prewedding, fashion, produk, dan interior. Kesimpulan negosiasi, setelah serangkaian pertemuan dan diskusi yang intensif, kesimpulannya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk proyek fotografi project. Kesepakatan ini mencakup 1. Investigasi finansial. IFG setuju untuk memberikan investasi sebesar 80 juta dalam bentuk dana ekuitas untuk mendukung perkembangan dan
ekspansi Photograph Fusion Project. Investasi ini akan digunakan untuk pengembangan teknologi, peralatan, pelatihan film, pemasaran, dan ekspansi geografis. Lalu 2, syarat dan bunga. IFJ dan TMF telah menyetujui tingkat bunga dan syarat investasi yang kompetitif. Syarat-syarat ini mencerminkan tingkat risiko, potensi pertumbuhan proyek dengan tujuan mencapai pengembalian yang cepat. Lalu 3, dukungan strategis. IFG akan memberikan dukungan strategis dalam bentuk bimbingan dan akses ke jaringan industri yang dapat membantu Photograph Fusion Project dalam mencapai tujuan ekspansinya. Dukungan ini akan mencakup koneksi ke mitra potensial dan sumber daya tambahan. Lalu 4, pemantauan dan evaluasi. Kedua belah pihak akan menjalin kerjasama yang erat untuk memantau perkembangan proyek dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian tujuan jangka panjang. Lalu kelima, kemitraan yang saling menguntungkan. Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dengan fokus pada pertumbuhan bisnis dan peningkatan nilai bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini mencerminkan visi dan tujuan jangka panjang Photograph Fusion Project untuk menjadi pemimpin dalam industri fotografi yang menggabungkan seni visual dan teknologi. IFG akan berperan kunci dalam mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan ini ke tingkat global. Kami berharap kemitraan ini akan membawa dampak positif dalam dunia fotografi dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Kesepakatan ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk menggambarkan rincian lebih lanjut, termasuk perjanjian kontrak yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lalu pada materi ke-13, saya akan menjelaskan rangkuman dari laporan yang berjudul mengidentifikasi resiko, dampak, dan kemungkinan terjadinya serta strategi mitigasi yang diusulkan pada proyek Photograph Fusion Project. Photograph Fusion Project adalah inisiatif yang dimulai dengan niat untuk mengemukakan seni fotografi dengan unsur-unsur visual, kreatif, dan teknologi. Proyek ini dirancang oleh sekelompok fotografer, seniman visual, dan teknisi multimedia yang berkomitmen untuk menghubungkan seni fotografi dengan teknologi modern. Mereka bertujuan menciptakan pengalaman yang mendalam dan menarik bagi penonton. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap perkembangan pesat di bidang fotografi dan visual storytelling. Seiring dengan pertumbuhan teknologi komunikasi dan internet, laporan manajemen risiko untuk Photograph Fusion Project telah mengidentifikasi sejumlah risiko potensial yang mungkin mengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek. Risiko-risiko tersebut mencakup masalah teknis, tantangan dalam mencapai pemahaman kreatif, perbedaan pandangan antara kolaborator, keterbatasan anggaran, perubahan teknologi, respon publik yang bervariasi, isu hak cipta dan legal, kesalahan manusia, serta kegagalan perangkat atau infrastruktur. Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, laporan ini menyarankan strategi mitigasi termasuk pemeliharaan berkala peralatan, perkuatan keamanan cyber, intensifikasi komunikasi, manajemen proyek yang efisien, perencanaan anggaran yang hati-hati, pembaruan teknologi secara teratur, pendekatan komunikasi yang terbuka, konsultasi hukum, pengendalian kualitas, dan perawatan rutin perangkat atau infrastruktur. Diharapkan bahwa penerapan strategi mitigasi ini dapat membantu Photograph Fusion Project mengurangi dampak risiko yang mungkin timbul dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan di setiap tahap proyek guna memastikan efektivitas manajemen risiko. Dengan manajemen risiko yang cermat, Photograph Fusion Project memiliki potensi untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menggabungkan seni fotografi dengan unsur visual kreatif dan teknologi, serta memberikan pengalaman yang mendalam dan menarik bagi penonton. Dengan perhatian dan usaha yang tepat terhadap risiko-risiko potensial, proyek ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam ranah seni visual dan fotografi modern.
Lalu kita masuk pada materi ke-14 yang ini saya akan menjelaskan rangkuman dari laporan yang berjudul Tren terkini dalam desain komunikasi visual, analisis dampak dan implikasi dalam industri desain komunikasi visual. Tren dalam desain merupakan arah atau kecenderungan yang populer dalam dunia desain grafis, industri kreatif, atau bidang desain lainnya pada suatu periode tertentu. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti gaya visual, motif, warna, tipografi, dan teknik yang umumnya diterima atau diikuti oleh komunitas desainer, perusahaan, dan organisasi. Tujuannya adalah menciptakan desain yang relevan, menarik, dan sesuai dengan preferensi atau tuntutan saat ini. Tren terkini dalam desain komunikasi visual terus mengalami perkembangan seiring dengan evolusi teknologi, perubahan budaya, dan pergeseran preferensi audiens. Mengikuti tren terkini menjadi penting bagi desainer agar tetap relevan dan mampu menciptakan konten yang menarik serta efektif. Berikut beberapa tren terkini dalam desain komunikasi visual, yaitu desain minimalis. Desain minimalis terus mempertahankan popularitasnya sebagai tren yang dominan. Pendekatan ini mengedepankan kesederhanaan, ketertiban, dan penggunaan elemen visual yang bersifat sederhana dan minim. Dengan fokus pada esensial, desain minimalis berhasil menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Lalu tipografi kreatif. Tipografi telah menjadi elemen desain yang sangat krusial, dan tren terkini menunjukkan penekanan pada penggunaan tipografi dengan variasi gaya, ukuran, warna, dan tata letak yang unik. Desainer semakin aktif menggunakan tipografi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dengan lebih menarik dan ekspresif, menciptakan desain yang tidak hanya informatif tetapi juga ekspresif. Lalu kita masuk pada materi ke-15. Materi ini berjudul Ringkasan Materi Diktat Manajemen Desain Komunikasi Visual 2023 yang mencakup semua materi yang telah saya jelaskan pada video ini dan juga video sebelumnya. Yang akan saya jelaskan pada materi ini hanya bagaimana pentingnya mempelajari manajemen dalam dunia desain, karena manajemen desain memastikan konsistensi desain di semua aspek merek, termasuk logo, kemasan, komunikasi visual, dan pengalaman pelanggan. Dengan mengelola desain yang merek yang baik, perusahaan dapat membedakan dirinya di pasar, menciptakan daya tarik yang kuat, dan membangun kesetiaan konsumen. Berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai materi 9 sampai 15. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.